Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Fatinifah dari PMI kelas 4B. Di sini saya akan review buku Filsafat dan Etika Dakwah karya Dr. Haji Ridwan MAG. Yang pertama, buku ini menjelaskan konsep dasar filsafat. Sebelumnya, menurut Immanuel Kant, filsafat adalah ilmu pengetahuan dan kritik atas kognisi pemikiran. Lalu di sini pun menjelaskan tentang sejarah dan cabang kajian filsafat. Salah satu sejarahnya yaitu di Barat dikenal secara umum sebagai era filsafat klasik versi Barat. Dipraktikkan pada periode 585 sampai 322 sebelum Masehi yang ditandai dengan kehadiran Thales dari Miletus hingga kematian Aristoteles. Lalu menjelaskan 3 cabang filsafat. Yang pertama, metafisika atau ontologi. Yang kedua, filsafat pengetahuan atau epistemologi. Yang ketiga yaitu filsafat nilai, aksiologi. Di buku ini juga menjelaskan tentang filsafat dan metode berpikir. Yang saya tangkap ada 4 metode berpikir di filsafat. Yang pertama yaitu kritis dan komprehensif. Yang kedua, analisis dan sintesis. Yang ketiga, praktis dan teoritis. Yang keempat, logis dan empiris. Di dalam buku Filsafat dan Etika Dakwah juga menjelaskan konsep dasar etika. Yang pertama itu ada etika deskriptif. Itu etika yang berusaha meneropong secara kritis dan rasional sikap serta perilaku manusia dan apa yang dikejar oleh manusia dalam hidup sebagai sesuatu yang bernilai. Yang kedua yaitu ada etika normatif. Itu etika yang berusaha menetapkan berbagai sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia dalam hidup sebagai sesuatu yang bernilai. Di dalam konsep dasar etika ini ada egoisme. Paham egoisme itu berarti suatu pandangan yang meyakini bahwa suatu tindakan adalah benar dengan melihat adalah pada kepentingan atau keuntungan yang bisa didapatkan individu tersebut. Ada juga etika Kantian. Nah, etika Kantian pada dasarnya merujuk pada pemikiran Immanuel Kant, seorang filsuf Jerman Kant, dengan pemahaman deontologisnya. Beliau memandang bahwa perbuatan moral dapat diketahui dengan kata hati. Lalu di buku ini juga dijelaskan konsep dasar dakwah itu seperti apa. Yang pertama itu ada pengertian umum dakwah. Dakwah dapat diartikan sebagai usaha untuk memberikan penawaran kepada orang lain agar bersikap condong dan termotivasi untuk melakukan serta menjalankan nilai-nilai dan ajaran Islam, baik melalui perkataan ataupun perbuatan, speech and action. Di buku ini pun jelaskan metode dan media dakwah itu apa saja. Nah, di sini itu dalam Al-Quran terdapat banyak ayat-ayat secara khusus berkaitan dengan cara berbicara sebagai simbol komunikasi dengan ilustrasi tentang pernyataan atau perkataan yang baik, santun, sopan, lemah, lembut, tegas, dan berbobot. Lalu ada tipologi dakwah. Dalam pengertian luasnya, dakwah Islam merupakan suatu bentuk perilaku keberagamaan berupa internalisasi, transmisi, difusi, dan transformasi ajaran Islam melibatkan subjek dakwah atau dai, objek dakwah, mad'u, pesan dakwah, maudu, metode, uslub, serta media atau wasilah dalam suatu kegiatan sistematis yang bertujuan untuk membentuk kepribadian dan kehidupan bersama yang baik serta diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Di buku ini juga menjelaskan tentang dakwah pada era zaman sekarang seperti apa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.